Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu di pembelajaran IPA kita di pertemuan yang ke-10, di mana pada pertemuan kali ini kita masih membahas materi mengenai suhu, akan tetapi lebih dikhususkan lagi mengenai skala suhu. Nah, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai suhu, di mana ada pengertian suhu, lalu alat pengukur suhu, dan juga macam-macam dari termometer. Nah, pada kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara mengenal skala suhu dan juga cara mengenal apa-apa aja sih yang terdapat di dalam skala suhu itu. Oke, Ibu harap dengan Ibu buat video pembelajaran ini, anak-anak semua dapat memahami dan memperhatikan video ini dari awal hingga akhir video ini. Nah, sebelum kita mempelajari lebih lanjut mengenai skala suhu, akan lebih baik jika kita mengetahui dulu tujuan dari pembelajaran mengenai skala suhu ini. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang pertama yaitu di mana anak-anak semua diharapkan dapat menentukan skala suhu dengan melakukan pengukuran suhu dengan menggunakan termometer. Dan adapun tujuan yang kedua yaitu anak-anak semua dapat menentukan skala termometer tak berskala dengan membandingkan dengan termometer yang berskala. Nah, perhatikan gambar berikut. Gambar di samping sudah Ibu tampilkan di sini itu merupakan gambar di mana seseorang sedang mengecek suhu dari seorang anak. Nah, berdasarkan pengecekan suhu yang sudah dilakukan, terdapatlah hasilnya 34. Nah, 34 ini itu merupakan tingkat derajat atau tingkat panas dari si anak yang dicek suhunya. Nah, kira-kira anak-anak semua ada yang tahu nggak berapa sih suhu normal dari manusia? Nah, jadi suhu normal dari manusia itu yaitu 37 derajat Celcius. Nah, ada yang tahu nggak sih 37 derajat C? C itu merupakan singkatan dari apa? Nah, jadi C itu merupakan singkatan dari Celcius, di mana Celcius itu merupakan salah satu contoh dari skala suhu, di mana pada saat ini dikenal beberapa skala suhu. Nah, sebelum kita mengetahui macam-macam dari skala suhu, kita harus mengetahui dulu pengertian dari skala suhu itu sendiri. Jadi, skala suhu itu merupakan pengatur suhu dengan jenis suhu yang berbeda. Di antaranya terdapat beberapa skala suhu. Yang pertama ada skala Celcius, yang kedua ada skala Fahrenheit, yang ketiga ada skala Kelvin, dan juga ada skala Reaumur. Nah, dari keempat skala suhu yang sudah Ibu sebutkan tadi, salah satunya ada Kelvin. Nah, Kelvin ini merupakan skala suhu dalam satuan internasional, di mana skala Kelvin ini menggunakan 0 mutlak, sehingga dia tidak menggunakan derajat seperti Celcius, Fahrenheit, dan juga Reaumur. Sehingga pada suhu 0 Kelvin itu tidak ada energi panas yang dimiliki dari suatu benda. Nah, jadi apa sih perbedaan antara 4 skala suhu yang sudah Ibu sebutkan tadi? Nah, jadi di antara Celcius, Fahrenheit, Reaumur, dan juga Kelvin itu terdapat perbedaan antar skala tersebut, di mana perbedaannya itu terletak pada angka pada titik tetap bawah dan juga titik tetap atas pada skala termometer tersebut. Nah, untuk mengetahui apa sih titik tetap atas dan titik tetap bawah pada skala termometer yang keempat tadi, selanjutnya kita bahas mengenai konversi suhu. Nah, sebelum kita mengetahui apa itu konversi suhu, kita harus memahami dulu titik tetap atas dan juga titik tetap bawah dari keempat termometer yang sudah Ibu tampilkan di sini. Nah, jadi dari keempat termometer ini ia memiliki
titik tetap atas dan titik tetap bawah yang berbeda-beda. Nah, di mana pada gambar yang sudah Ibu tampilkan dapat dilihat termometer Celcius dia memiliki titik tetap atas 100, Fahrenheit 212, Reaumur 80, dan Kelvin 373. Nah, begitu juga dengan titik tetap bawahnya. Itu juga berbeda-beda di mana Celcius dimulai dari angka 0, Fahrenheit dimulai dari angka 32, Reaumur dimulai dari angka 0, dan juga Kelvin dimulai dari angka 273. Nah, selanjutnya mengenai konversi suhu dari keempat skala termometer ini, di mana ada titik tetap atas dan titik tetap bawah yang sudah sebelumnya Ibu jelaskan. Nah, di sini titik tetap atas dari keempat skala suhu ini dilihat berdasarkan titik didih airnya. Lalu di mana titik tetap bawah itu dilihat berdasarkan titik beku es. Nah, untuk mengetahui perbandingan dari masing-masing skala suhu di sini, itu kita harus mencari selisih antara setiap skala dari suhu yang sudah Ibu tampilkan di sini. Nah, bagaimana caranya? Di sini mari kita sama-sama melihat mulai dari termometer Fahrenheit. Nah, di mana cara kita mencari selisihnya itu dilihat dari titik tetap atas dikurangi titik tetap bawah. Nah, di mana dimulai dari Fahrenheit. Fahrenheit memiliki titik tetap atas 212. Nah, dikurangi titik tetap bawahnya 32 sehingga mendapatkan hasil 180. Begitu juga Celcius. 100 dikurangi dengan 0 hasilnya 100. Yang Reaumur 80 dikurang 0 hasilnya 80, dan yang Kelvin 373 dikurang 273 hasilnya 100. Nah, oleh karena perbandingan dari masing-masing skala suhu ini masih terbilang besar, sehingga dapat kita sederhanakan lagi. Nah, cara menyederhanakannya yaitu dengan kita mencoret atau menghilangkan 0 yang berada di masing-masing skala suhu, perbandingan skala suhu yang sudah kita dapatkan selisihnya tadi. Lalu, dari masing-masing perbandingan tersebut kita bagi lagi dengan 2. Karena di sini kita akan menyederhanakan angka perbandingan dari masing-masing skala suhu yang sudah kita dapatkan tadi. Sehingga dapatlah dihasilkan 18 yang Fahrenheit, 18 dibagi 2 hasilnya 9, yang Celcius 10 dibagi 2 hasilnya 5, yang Reaumur 8 bagi 2 hasilnya 4, dan yang Kelvin 10 dibagi 2 hasilnya 5. Nah, oleh karena itu 9, 5, 4, dan juga 5 yang sudah Ibu bulatkan, itulah yang disebut dengan skala atau perbandingan skala suhu antara keempat termometer tersebut. Nah, skala inilah yang nantinya harus kalian ingat, karena nanti akan memudahkan kalian dalam mengkonversi suhu yang akan ditanyakan. Nah, baiklah anak-anak, setelah kita membahas mengenai konversi suhu, titik tetap atas dan juga titik tetap bawah serta perbandingan skalanya, maka Ibu tulislah rumus dari keempat skala suhu tadi. Nah, di mana Celcius, boleh dilihat di gambar ini, Celcius memiliki perbandingan skala perbandingan 5. Lalu yang Fahrenheit, kenapa Ibu tulis di sana F-32? Karena -32 itu dapat dari titik tetap bawah si Fahrenheit. Kenapa yang C tidak ada angkanya di samping? Karena yang C atau yang Celcius ini itu ditulis berdasarkan titik tetap bawahnya. Titik tetap bawah Celcius itu dimulai dari angka 0. Oleh sebab itu C atau Celcius itu hanya dilambangkan dengan C saja, nolnya nggak usah ditulis, begitu ya. Nah, Fahrenheit -32 itu punya skala perbandingan 9. Yang Reaumur memiliki skala perbandingan 4, dan yang Kelvin
min 273 itu dapat dari titik tetap bawah si Kelvin. Nah, dan juga Kelvin dia memiliki angka perbandingan atau skala perbandingannya 5. Nah, oleh sebab itu rumus ini sangat penting untuk dihafalkan karena inilah nantinya yang akan membantu kalian dalam mengisi soal-soal yang akan kita bahas. Nah, selanjutnya kita masuki pada contoh soal. Nah, contoh yang pertama. Kita baca. Sebuah zat cair diukur suhunya menggunakan termometer Celcius dan diperoleh angka 40 derajat Celcius. Nah, nyatakan dalam suhunya dalam satuan reaumur, Fahrenheit dan juga Kelvin. Nah, jadi di sini yang sudah diketahui yaitu Celcius. Celcius memiliki angka 40. Nah, jadi pertanyaannya itu Celcius akan diubah suhunya ke reaumur. Begitu juga Celcius akan diubah ke Fahrenheit dan Celcius akan diubah suhunya ke Kelvin. Oke. Nah, adapun jawabannya mari kita lihat bersama. Di sana sudah Ibu tampilkan gambar soalnya di mana 40 derajat Celcius sama dengan titik-titik-titik derajat reaumur. Nah, berarti di sini yang ditanya Celcius ke reaumur itu bagaimana cara mengkonversi suhunya. Nah, cara jawabnya kita tulis dulu rumus dari R atau rumus dari reaumur. Karena yang ditanya reaumur, maka reaumur akan kita taruh di atas. R per C sama dengan R. Berapa perbandingannya tadi? Angka perbandingannya yang reaumur itu 4 per Celcius memiliki angka perbandingan 5. Nah, lalu kita turunkan lagi R sama dengan 4 per 5 dikali C. Nah, setelah seperti di atas, C-nya akan kita pindah ruaskan ke sebelah kanan. Oleh sebab itu, C-nya dikali sama 4 per 5. Nah, selanjutnya tinggal dimasukkan nominal dari C itu berapa? 4 per 5 dikali 40, karena 40 itu kita dapatkan dari soal. Nah, selanjutnya 40 kita bagi 5 hasilnya 8, 4 dikali 8 hasilnya 32 derajat reaumur. Nah, selanjutnya kita masuki soal yang kedua, di mana tadi soal yang kedua diminta dari suhu 40 derajat Celcius diubah menjadi derajat Fahrenheit. Nah, bagaimana caranya? Kita ingat lagi rumus sebelumnya di mana Fahrenheit itu dirumuskan F min 32. Karena tadi yang ditanya Fahrenheit, maka Fahrenheit yang kita taruh di atas. Jadi F min 32 per C. C itu yang Celcius. Baru kita masukin angka nominal perbandingannya. Fahrenheit memiliki angka perbandingan 9 dan Celcius memiliki angka perbandingan 5. Lalu tinggal kita pindah ruaskan yang Celcius yang tadinya di bawah Fahrenheit kita taruh ke sebelah kanan di samping 9 per 5. Nah, jadi dapatlah F min 32 sama dengan 9 per 5 dikali C. Nah, selanjutnya tinggal kita masukin nominal dari Celciusnya tadi. 9 per 5 dikali Celciusnya 40, lalu kita bagi 40 dibagi 5 hasilnya 8, lalu 9 kali 8 hasilnya 72. Belum selesai sampai di situ, kita turunkan lagi. F min 32 sama dengan 72. Lalu penyelesaiannya F atau Fahrenheit sama dengan 72, yang min 32-nya itu kita pindah ruaskan ke kanan. Oleh sebab itu angkanya juga berubah. Oleh sebab itu tandanya juga berubah. Yang tadinya di sebelah kiri dia minus 32, pas pindah ruas menjadi positif 32. Nah, jadi F sama dengan 72 ditambah 32 hasilnya 104 derajat Fahrenheit. Nah, begitu ya caranya antara konversi suhu Celcius ke Fahrenheit.
Nah, yang terakhir kita akan mengkonversikan skala suhu dari Celcius ke Kelvin. Nah, caranya tetap sama seperti sebelum-sebelumnya, di mana jika yang ditanyakan Kelvin, nah maka rumus yang akan ditulis Kelvin duluan. Kelvin kita taruh di atas. Jadi rumusnya K min 273 per C, di mana K memiliki nominal perbandingan 5, C juga memiliki nominal perbandingan 5. Sehingga dapat dituliskan K min 273 per C sama dengan 1. Kenapa ditulis 1? Karena 5 bagi 5 hasilnya 1. Nah, selanjutnya kita pindah ruaskan C di samping 1. Sehingga kita tulis K min 273 sama dengan C. Loh, kemana satunya, Bu? Karena pas kita pindahkan C-nya ke sebelah kanan, itu kan jadinya K min 273 sama dengan 1 dikali C. Nah, kenapa hanya ditulis C? Karena 1 dikali C hasilnya C. Gitu ya. Lanjut. K min 273 sama dengan nominal dari C itu berapa? Kita lihat lagi ke soal. C dapat angkanya 40. Atau Celcius itu memiliki suhu 40. Jadi kita masukkan 40 di angka C itu. Selanjutnya K sama dengan 40 ditambah 273. Nah, kenapa dapat 273? Nah, karena tadi minus 273 di sebelah kiri, sehingga kita pindah ruaskan, berubahlah dia menjadi positif 273, dan hasilnya 40 tambah 273 hasilnya 313. Nah, jadi ketika kita ingin mengkonversikan Celcius ke Kelvin, begini caranya ya. Ibu harap apa yang sudah Ibu jelaskan di sini dapat dipahami dan juga dapat bermanfaat bagi anak-anak semua. Baiklah, mungkin hanya sekian yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang sudah Ibu jelaskan dari awal sampai akhir dapat dipahami dengan baik. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.